Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan untuk materi sistem organisasi kehidupan bagian kedua, yaitu tentang jaringan dan organ. Nah, kita bahas mengenai jaringan hewan ya. Karena jaringan itu ada terbagi dua, ada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Oke, yang pertama itu jaringan hewan. Jaringan pada hewan itu ada 4, dan yang pertama itu ada epitel. Nah, epitel itu adalah jaringan yang fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya atau lapisan di bawahnya terhadap kerusakan. Misalnya karena radiasi, karena gesekan, dan serangan dari bakteri. Nah, itu ya. Terus jaringan ini berada pada bagian rongga dan tabung pada tubuh, serta membentuk kulit yang membungkus tubuh. Jadi intinya lapisan epitel itu berada di kulit salah satunya ya, yang fungsinya itu untuk melindungi bagian di bawahnya. Itu ya, yang pertama lapisan epitel. Oh, ini gambarnya ya. Gambar jaringan epitel. Nah, ini seperti lapisan pipih-pipih ya. Nah, ini lapisan yang membentuk kulit kita. Oke, yang kedua itu ada konektif atau penghubung ya. Nah, untuk jaringan konektif ataupun penghubung ini ada 4 macam. Yang pertama ada konektif penunjang. Ini contohnya itu adalah tulang rawan yang memberi kekuatan atau bantuan perlindungan pada bagian lemah dalam tubuh ya. Yang kedua ada konektif pengikat. Nah, ini fungsinya untuk mengikat bagian tubuh, contohnya tendon. Dan yang ketiga itu ada jaringan konektif berserat. Nah, ini untuk fungsinya sebagai bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian besar organ, serta lintasan bagi pembuluh darah. Itu ya, konektif berserat. Dan yang keempat itu ada jaringan hematopoietik atau sumsum tulang belakang. Nah, ini merupakan sumber semua sel yang ada dalam darah. Nah, sumsum tulang belakang itu ada di punggung ya. Nah, itu ya jaringan konektif penghubung ada 4. Selanjutnya, ini ada gambarnya ya, gambar dari jaringan konektif itu macam-macam. Itu ada jenis tulang rawannya, bentuknya seperti itu. Ada jaringan ikat seperti itu gambarnya ya. Oke, selanjutnya jaringan pada hewan yang ketiga itu ada otot. Nah, untuk otot ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot halus. Ini otot halus ini melapisi dinding organ berongga pada tubuh. Ini contohnya itu ada pada usus dan pembuluh darah yang kontraksinya menciutkan ukuran organ tubuh yang berongga. Nah, itu ya contoh otot halus itu pada usus dan pembuluh darah. Terus yang kedua itu ada otot rangka. Ini otot rangka ini terdiri atas serat-serat panjang yang kontraksinya menimbulkan gerak pindah. Nah, dan juga terjadinya macam-macam gerak tubuh. Jadi namanya juga otot rangka, berarti ini untuk alat gerak ya, otot untuk alat gerak. Terus yang ketiga itu ada otot jantung. Otot jantung itu berarti otot yang membentuk jantung, yang bisa memompahkan darah ya. Nah, itu adanya di jantung ya pastinya. Nah, itulah jenis-jenis otot. Nah, ini adalah gambarnya. Itu bentuk dari otot jantung ketika diperbesar menjadi seperti itu ya. Terus ini otot halus yang kedua itu di usus ya. Kalau diperbesar jenis jaringannya seperti itu. Dan otot rangka itu seperti contohnya di lengan ya. Di lengan atau kaki itu kalau diperbesar jaringannya seperti itu ya. Itu adalah jenis-jenis otot. Nah, selanjutnya jaringan pada hewan yang keempat itu ada yang disebut dengan saraf. Nah, sel saraf ini biasanya disebutnya neuron ya, yaitu sel-sel yang khusus menghantarkan impuls saraf elektron kimia. Jadi intinya kalau misalnya rangsangan ya, misalnya ada sentuhan, nah kita kan mendapatkan rangsangan. Rangsangan tersebut akan dilanjutkan berupa listrik ya, seperti sengatan listrik yang nantinya akan dilanjutkan untuk diproses misalnya di otak, apa yang harus dilakukan oleh
anggota tubuh kita misalnya. Contohnya itu ketika cuaca panas, kulit kita akan mendapatkan rangsangan bahwa aduh ini panas gitu ya. Nah, otak itu akan menginstruksikan atau memerintahkan kepada kulit kita untuk mengeluarkan keringat ya. Itu jadi reaksinya ya. Ini gambarnya ya. Nah, tuh, ini intinya, inti sel sarafnya. Ini semua sel saraf ini disebutnya neuron. Nah, oke, kalau yang bagian kecil-kecil bercabang itu adalah dendrit ya, bagian dari sel sarafnya. Oke, selanjutnya itu jaringan pada tumbuhan. Ini jaringan pada tumbuhan ada 5 macam ya. Yang pertama ada jaringan meristem yang fungsinya untuk membentuk akar, batang, cabang, dan daun yang terus aktif membelah. Jadi jaringan meristem ini disebut juga jaringan muda yang biasanya terdapat pada ujung akar, ujung daun, ujung batang ya, seperti itu. Itu adalah jaringan meristem yang ada seperti lendir-lendirnya seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua ada yang disebut dengan jaringan kolenkim ya. Jaringan kolenkim ini berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jadi ini bagian kerasnya. Terus yang ketiga ada jaringan parenkim. Ini fungsinya jaringan parenkim ini untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, fotosintesis dan transportasi. Jadi cadangan makanan tumbuhan ini disimpannya di jaringan parenkim. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan jaringan xilem dan phloem. Nah, kalau xilem itu disebut juga jaringan kayu. Fungsinya untuk mengangkut air, garam mineral, dan unsur hara dari akar ke daun dan seluruh jaringan tubuh tumbuhan. Ya, itu adalah xilem. Jadi alat transportasinya ya dari bawah itu dari akar membawa air mineral ke atas ke bagian tubuhannya, terutama di daun untuk nantinya diproses terjadinya fotosintesis. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan jaringan phloem. Nah, phloem ini kebalikan tadi. Kalau tadi mah membawa bahan-bahannya ke daun untuk dimasak atau diproses untuk fotosintesis. Nah, kalau phloem ini membawa hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu ya bedanya. Awas dari kata phloem, fotosintesis ya, lebih tepatnya. Oke. Selanjutnya, jaringan tumbuhan yang kelima itu adalah jaringan gabus atau periderm. Berfungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi. Jadi yang tadi si xilem dan phloem itu dilindungi oleh jaringan gabus itu ya. Oke, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai organ. Ingat bahwa organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan ya. Nah, organ pada manusia itu banyak ya, contohnya itu ada paru-paru, terus ada otak, telinga, hati, pankreas, jantung, lambung, dan sebagainya. Ya, itu adalah organ ya pada manusia. Nah, yang nantinya organ-organ itu berkumpul membentuk suatu sistem yang namanya itu sistem organ. Dan sistem organ ini fungsinya macam-macam tergantung dari tujuan dari sistem organ tersebut ya. Nah, yang pertama itu contohnya sistem pencernaan, berfungsi untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang disederhanakan. Nah, ini itu organnya ada mulai dari atas ya, mulut berupa lidah, gigi, terus ada paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Itu adalah organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan. Nah, ada lagi sistem pernapasan ya. Nah, ini fungsinya itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organnya itu terdiri dari hidung, tenggorokan, trakea, paru-paru, bronchiolus, alveolus ya. Itu adalah bagian-bagian atau sistem organ yang menyusun sistem. Selanjutnya ada sistem gerak atau rangka. Nah, fungsinya itu untuk menyokong, melindungi organ dalam yang terdiri dari tulang dan tendon ya. Ini rangka itu pasti tulang ya.
Nah, ini terutama bagian pentingnya itu seperti jantung kan dilindungi oleh tulang rusuk ya. Oke, itu adalah sistem gerak. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Nah, ini fungsinya untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna dari tubuh dan melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, sistem peredaran darah ini terdiri dari organnya itu adalah jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Nah, ini adalah sistem peredaran darah. Selanjutnya itu ada sistem saraf, berfungsi untuk mengkoordinasi setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirim sinyal. Nah, seperti yang tadi ya disebutkan, pasti organnya itu ada otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Ingat, neuron itu adalah sel saraf. Ya, itu adalah sistem saraf. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sistem ekskresi. Nah, ini berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai di dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Terdiri dari organ paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Jadi, kalau misalnya tidak berguna lagi, nanti akan dibuang oleh paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Contohnya kan karbon dioksida itu tidak berguna kan, bahkan itu racun untuk tubuh kita, makanya dikeluarkan oleh paru-paru. Oke. Selanjutnya itu ada sistem reproduksi pada perempuan. Nah, ini terdiri dari ovarium, rahim, dan vagina. Ini fungsinya untuk perkembangbiakan. Itulah ya. Jadi beberapa sistem organ itu memiliki fungsi tertentu dan setiap organ yang menyusun setiap sistem itu saling keterkaitan, saling melengkapi ya. Tuh. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.